Coba disebutkan judulnya hari ini. Nggak tahu. Tapi pernah tahu, pernah lihat? Belum ya, yang sebelahnya aja. Oh, silahkan. Nggak tahu juga, Kakak. Nggak tahu. Ada yang tahu, Cu? Nggak apa-apa. Oke. Apa? Tadabbur surah Al-Baqarah 183. Bersiap puasa dengan bahagia, insya Allah. Nah, Fikri coba mohon maaf ya, ke depan dulu silahkan. Depan. Yuk, berdiri saja. Menghadap ke teman-temannya, ini sebelah sini. Kenapa ribut? Oke, Fikri kelas berapa sekarang? 11 ya. Oh, SMA ya. Alhamdulillah. Kelas 11. Kalau SMP-nya di mana dulu? Oh, Gorut ya, di Gorut. Oke. Nah, Fikri kan 2 pekan lagi kita akan menunaikan ibadah saum. Perasaan Fikri bagaimana? Senang. Oke, itu dari hati yang paling dalam atau hati yang enggak dalam gitu ya? Insya Allah ya, senang, alhamdulillah. Kalau Fikri suka nonton bola? Enggak. Kalau ke Persib ngefans enggak? Enggak juga, oke. Oke. Tambah nih satu lagi sini. Enggak apa-apa pasti di sini. Yuk. Ini, kalau ini kayaknya masih SMP ya? SMP. Namanya siapa? Namanya Rangga ya, alhamdulillah. Terilhami oleh sebuah film ya bapak kamu dan ibu kamu ngasih namanya enggak? Enggak. Rangga kelas berapa sekarang? Kelas 7, berarti baru masuk ya 6 bulan kemarin. Oke, kalau Rangga kan sudah pernah puasa berapa kali seumur hidup? Sering saum apa aja? Saum, oh Senin Kamis juga ya, alhamdulillah. Saum Ramadan mah mungkin udah lebih dari 10 kali? Enggak, belum. Mungkin lebih ya. Oke, usianya berapa sekarang? 12 tahun. Saum Ramadannya udah 15 kali. Oh masa enggak ya. Kan baru juga 13 tahun usianya. Paling kalau kamu itu mulai saumnya dari usia 7 tahun aja. Berarti baru berapa kali tuh? Nah itu belum belasan ya. Rangga senang nggak atau bahagia nggak ketika kita mau menunaikan ibadah saum Ramadan? Senang ya, bahagia. Kalau fans bola apa kamu? Klub apa? Enggak, Persib juga enggak? Oh enggak, ya enggak. Insya Allah Persib mau main kapan tuh? Hari Ahad. Dengan mana? Persija. Nah, lebih nunggu Persib versus Persija atau saum Ramadan? Aduh. Riwe. Nah, udah terima kasih ya, silakan duduk lagi. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi Ustadz bertanya itu ingin memastikan saja ya bagaimana keadaan hati kita ketika mau bertemu dengan saum Ramadan. Karena di saum Ramadan itu namanya juga saum, yaitu menahan makan minum ya dan menyalurkan hasrat seksual. Nah itu bagi sebagian orang terasa berat ya. Jadi bujang-bujang bahagia cenah ustadznya capek nu aya ripuh nu aya pengen mas segera lebaran kan gitu. Kenapa? Karena bagi sebagian orang saum itu terasa berat. Kalian nanti akan menemukan ketika bulan saum ada aa bapak-bapak badannya kekar ya, gede, udah tinggi besar
tapi tidak melaksanakan ibadah sahur. Padahal kekar preman mungkin di sini juga ada tulisan tatoan gitu ya. Ada. Tapi nggak kuat. Walaupun cuman satu hari itu di Indonesia hanya 13,5 jam. Ya, mereka nggak kuat. Pokoknya dalam satu bulan itu tidak menunaikan ibadah saum. Berarti mereka itu tidak bahagia dengan hadirnya saum Ramadan. Nah, kita tuh jangan termasuk itu. Jangankan sebetulnya pakai iman, pakai tekad kuat saja, insya Allah bisa selesai menunaikan ibadah saum. Apalagi menggunakan iman. Ya, contohnya apa Ustadz? Contohnya ada anak kecil usia 7 tahun, dia kalau sholat enggak, masih usia 7 tahun, tapi kalau saum itu full, selesai 1 bulan penuh. Bahkan disuruh untuk buka pun enggak mau. Itu karena tekad, bukan karena iman, dan masih kecil ya. Nah, anak-anakku sekalian, Ustadz, kan bahagia itu kalau makan, kalau lapar makan bahagia, kalau haus minum bahagia. Ini malah justru tidak makan, tidak minum, tapi bahagia bagaimana? Karena iman. Jadi orang yang saumnya karena iman itu akan merasa bahagia. Contoh, kalau yang makan dan minum selain kita siapa? Selain manusia, hewan ya, entox ya, ayam, terus apa lagi? Domba, sapi itu makan juga. Gajah, ya betul gajah, semut makan. Ya. Nah, bagi mereka itu kebahagiaan tuh itu tuh. Makan, minum, coba. Ustadz punya kelinci dulu. Wah, kalau Ustadz kasih rumput atau kasih wortel, tampak bahagia. Walaupun keseserian tentunya, tapi mereka tampak gembira. Nah kita kalau sekedar bahagianya itu gara-gara punya makanan, punya minuman, makan dan minum itu kurang lebih sama dengan hewan. Kalau hanya kebahagiaan itu diukurnya dengan punya makanan, punya minuman, makan dan minum. Gitu ya. Nah kita tuh harus naik level. Makanya Allah memberikan kebahagiaan spiritual pada kita tuh. Kebahagiaan jiwa dengan saum itu. Makanya ada seorang doktor namanya Dr. Usep Muhammad Ishak ya. Beliau menyampaikan bahwa saum itu cara Allah memberikan kebahagiaan spiritual kepada kita dengan cara menekan kebahagiaan binatang. Silakan tulis dulu, penting ya. Jadi beliau mengisi sebuah webinar judulnya kebahagiaan dalam konsep Al-Quran ya, Pak Ustadz Dr. Usep Muhammad Ishak itu. Nah, beliau menyampaikan saum Ramadan merupakan cara Allah untuk memberikan kebahagiaan spiritual ya, dalam kurung kebahagiaan jiwa atau ruhani pada kita ya, pada hambanya dengan cara menekan kebahagiaan binatang. Jadi kebahagiaan binatang itu ketika makan dan minum. Ya, kalau ada kucing, kita sedang makan, mendekati, nggak dikasih, terus ngeong-ngeong-ngeong, dikasih, gembira kelihatannya tuh ya. Nah, kalau kita hanya sekedar itu ya kurang lebih sama dengan mereka. Makanya ada level kebahagiaan yang lain yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan rohani, kebahagiaan jiwa. Nah Ustadz, ada juga orang yang ketika datang Ramadan tuh bahagia walaupun bukan Islam. Siapa? Ada non muslim, mereka bahagia dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan itu jualan-jualan bakal laku. Baik makanan, minuman, pakaian, perhiasan, apalagi itu mebel.
kan milik mereka, termasuk juga nanti destinasi objek wisata ya. Oh nanti pas beres saum Ramadan ada lebaran, kan rata-rata piknik umat Islam ini. Ada yang pikniknya dekat, ada yang jauh, bahkan sampai nanti tuh ke Pangandaran mungkin, ada ke Singapura mungkin ya. Nah itu yang punya destinasi itu sebagiannya kan bukan muslim. Mereka bergembira. Iya, bukan kegembiraan yang seperti itu, kebahagiaan yang seperti itu yang Ustadz maksud. Karena kebahagiaan seperti itu hanyalah karena mendapatkan nikmat dunia, bukan nikmat agama. Jadi nikmat kita bahagia itu karena dapat nikmat nih. Nah nikmat itu kata Imam Al-Ghazali ada dua. Satu nikmat dunia, dua nikmat agama. Nah ketika menunaikan ibadah saum, ada tarawehnya, ada baca Al-Qur'annya, ada sodakohnya, itu kita tuh kalau bahagia berarti telah mendapatkan kenikmatan agama. Ya. Tapi nikmat dunia mah kayak makan minum, sehat, main-main, ya piknik-piknik itu nikmat dunia. Punya mobil, punya kendaraan, bisa nonton Persib lawan Persija, walaupun belum tentu siapa yang kalah dan menang gitu ya. Ya. Siapa? Nah itu menunjukkan bahwa kita tuh hanya sekedar mendapatkan nikmat dunia. Nikmat itu ada berapa tadi? Nikmat apa satu? Nikmat dunia, nikmat. Nah kalau non muslim tadi mereka itu gembira dengan hadirnya Ramadan bukan karena nikmat agama tapi nikmat dunia. Kalau kita insya Allah akan mendapatkan nikmat agama. Kenapa? Karena ketika kita menunaikan ibadah saum dengan berbagai macam pernak-pernik amalannya kita merasakan ada ketenangan batin, ada kebahagiaan jiwa. Dan itu adalah merupakan kebahagiaan level tertinggi gitu. Ya. Ustadz Abdi mah sampai sekarang belum merasakan kebahagiaan. Ya, berarti harus diubah mindsetnya. Kenapa? Berarti ada masalah tuh kalau belum bahagia. Abdi mah ketika saum sangat berharap segera maghrib gitu ya. Ingin segera lebaran. Nah itu berarti kita tuh belum menikmati. Kenapa belum menikmati? Sangat mungkin ada sesuatu yang salah. Di antaranya adalah mindset. Menganggap bahwa ibadah itu beban dan membosankan. Padahal ibadah itu peringan beban. Dan sebagai cara menikmati hidup. Ya, nah kita sekarang akan membahas terkait dengan surah Al-Baqarah 183. Ini merupakan ayat pokok, dalil pokok kewajiban saum Ramadan. Ya, yuk kita baca bareng-bareng surah Al-Baqarah 183. Insya Allah tanpa mushaf juga sudah hafal ya. Yuk ta'awud basmalah 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ada yang mau membacakan di sini satu orang boleh? Silahkan dapat pahala ya. Ada? Yuk silahkan Fikri lagi. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi pengen terus dengar ngaji ya, Masya Allah, nikmat. Alhamdulillah.
Itu barusan ayatnya. Ada yang mau mengartikan satu orang selain Fikri, silahkan. Tidak nunjuk orang lain, siapa yo? Ada enggak? Mau nyoba? Enggak. Baik. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman. Silahkan boleh ditulis. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini kita tadaburi ya makna-maknanya. Yang pertama, ada kalimat atau lafadz ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Qur'an itu ada panggilan itu ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nabiyyu, ada juga ya ayyuhan nasu, ada juga ya bani Israil, ada. Ini Ustadz batasi dua saja, yaitu ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas berarti artinya apa? Wahai manusia. Kalau ya ayyuhan nas itu di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 18 kali. Ya. Ini merupakan ayat yang pakai ya ayyuhan nas itu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang turunnya di Makkah. Biasanya agak pendek-pendek, terus juga isinya terkait dengan keimanan, dengan akidah. Ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ini Madaniyah. Madaniyah itu yang diturunkan di Madinah, dan biasanya isinya itu adalah tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 ini merupakan ayat yang Madaniyah gitu. Yang isinya perintah untuk menunaikan ibadah saum. Isinya itu perintah untuk menunaikan ibadah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Yang beriman. Yang imannya seperti apa? Iman itu berjenjang, rupa-rupa, beda-beda. Setiap kita imannya beda. Ya, ada yang imannya itu sudah kokoh, sudah kuat, sudah hebat. Ya, seperti imannya Nabi Muhammad, imannya para sahabat, imannya para nabi. Ada yang iman itu disebut dengan ya panggilan kepada orang yang an-nidaul qarib, orang yang dipanggil itu yang imannya itu kuat, gitu, kokoh. Yang kedua, yang dipanggil itu adalah orang yang imannya pertengahan.
terlalu kokoh enggak gitu ya, kuat enggak, tapi enggak tipis-tipis amat, pertengahan. Itu juga terpanggil oleh ayat ini. Dan yang ketiganya adalah an-nidaul ba'id. Jadi panggilan kepada orang yang imannya itu tipis. Ya, biasa, bahkan bukan biasa sih, ya tipis. Sedikit gitu. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ini tipis. Tapi dipanggil juga untuk menunaikan ibadah saum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 89 kali. Ya. Sekali lagi, kalau ya ayyuhannas itu disebut dalam Al-Qur'an 18 kali, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu itu memanggil 3 jenis manusia. Satu manusia yang imannya kuat, satu lagi manusia, yang kedua adalah manusia yang imannya pertengahan, dan yang ketiga manusia yang imannya itu tidak kuat, lemah, tipis, enggak apa-apa dipanggil. Ustadz, kalau orang yang sudah kuat imannya, bahkan nanti menjadi orang yang bertakwa. Kan tujuan saum itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa berarti tidak harus puasa, Ustadz. Kan sudah takwa. Coba ada yang tahu enggak bagaimana menjawabnya? Fikri bisa? Kan orang tuh saum agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah takwa berarti enggak usah saum dong. Kan udah takwanya. Enggak. Kenapa? Bagus. Iya kan orang bertakwa itu harus menunaikan syariat Islam. Salah satu syariatnya itu adalah saum, betul. Ustadz beri analogi ya. Ada orang yang dia itu ingin memiliki badan yang sispek ideal gitu ya. Pria elmen, bukan pria prenagen ya. Kan pria prenagen mah burut teu genut. Karena prenagen itu adalah susu untuk orang yang hamil, perempuan hamil jadi prianya pria elmen, ya macam-macam Ronaldo, ya Cristiano Ronaldo. Itu Masya Allah. Ada orang yang ingin seperti itu. Apa yang harus dilakukan coba? Olahraga, pola makan dan pola hidup. Pola makannya tong sagala bres. Pagi-pagi geus bala-bala. Terus naon deui? Combro, gehu, atuh rek kumaha kolesterol ka dituna teh nya. Bukan punya badan yang ideal tapi malah modal ka dituna teh. Harus menjaga pola makan. Pola minum, segala diminum oge nya nu tiis-tiis diminum. Itu kayak minum air dingin keseringan itu enggak bagus, apalagi kalau malam-malam. Itu bikin cepat gemuk, tapi gemuknya itu berbahaya karena nanti peredaran darahnya juga terhambat. Jadi kekentalan darahnya juga buruk gitu bagi orang yang karena punya kulkas jam 2 malam ngambil air kulkas minum gitu, enggak bagus ya. Sukanya itu ginjal kita, pencernaan kita itu adalah minum yang hangat-hangat. Ya. Jadi kalau nanti kalian saum lalu ngong adan Allahu Akbar itu jangan dulu minum yang dingin tapi yang hangat. Itu tuh usus kita tuh gembira banget. Ya. Tuh, jangan yang dingin. Nanti kalau yang dingin mah kalau udah beres taraweh gitu ya. Itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, tapi kita harus mengupayakan itu kalau pengen sehat. Kalau ingin langsing tadi ya, ideal. Pria elemen kata Ustadz. Pola makan, pola hidup, tidurnya juga terjaga, bangunnya terjaga, pokoknya pola hidup dijaga. Akhirnya jadi pria sispek tadi, jadi pria yang badannya ideal. Oke? Kalau sudah ideal, saya nih udah ideal, berarti saya boleh tidak menjaga pola makan dan pola hidup, begitu enggak berpikirnya? Enggak. Justru untuk merawat badan yang sudah bagus
kita harus tetap menjaga pola makan dan merawat pola hidup. Bisa dipahami? Begitu juga ketika kita tuh beriman, menunaikan ibadah, salah satunya ibadah saum Ramadan, itu setelah mendapatkan ketakwaan tidak boleh berhenti melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena untuk merawat ketakwaan tadi. Apalagi jelas tadi disampaikan oleh Fikri, orang yang bertakwa itu di antara indikatornya dia bisa menjaga ibadah. Ya, ini penting. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kepada 3 jenis manusia dan merupakan panggilan mesra. Panggilan mesra, panggilan kasih sayang, panggilan kadedeh kata orang Sunda. Kenapa ada panggilan mesra? Karena selanjutnya ada perintah dari Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, "Idza sami'tallaha yaqul", apabila kamu pada sahabat yang lain mendengar Allah berfirman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka, maka persiapkanlah telingamu. Kenapa? Karena fa innahu khairun ya'muru bihi aw sarrun yanha anhu. Biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang ada kebaikan yang Allah perintahkan kepadamu atau keburukan yang kamu harus menjauh darinya. Kata siapa tadi itu? Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi, takut tidak tertangkap ya. Apabila ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, maka perhatikanlah, maka simaklah, persiapkanlah telingamu, karena biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang Allah perintahkan, ada keburukan yang Allah cegah darinya. Selanjutnya ya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian menunaikan ibadah saum. Diwajibkan itu ada dengan kalimat kutiba, ada kalimat furido, ada lafadz wujiba ya. Sama itu artinya diwajibkan. Tapi mengapa di dalam perintah saum itu dengan kutiba? Antum pernah dengar kitab? Pernah ya? Nah kitab itu kan buku tempat nulis. Nah kitab. Kalau nulisnya sendiri adalah kitabah, menulis, tulisan. Jadi kutiba itu berasal dari kata kataba. Kalau kalian nanti belajar ya nahwu syaraf, kataba itu artinya menulis. Kalau kutiba berarti ditulis. Kutiba alaikumus siyam, ditulis atasmu menunaikan ibadah saum. Nah kata para ulama kenapa menggunakan kata kutiba, agar memberikan kesan bahwa saum Ramadan itu tidak berat-berat amat. Kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, lihat. Kita sholat. Di zaman para rasul yang lain pun ada perintah sholat. Ya. Tapi tidak pernah ada kalimat, wahai umat Islam, silahkan kalian sholat sebagaimana orang-orang yang dahulu juga melaksanakan sholat. Enggak ada. Silahkan kalian zakat sebagaimana orang-orang sebelum kalian menunaikan zakat. Tidak ada. Tapi khusus saum, kama kutiba ala ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Why? Kenapa? Harus ada itu, harus ada sebelum kamu. Nah ini jawabannya 3 nih. Pertama,
berarti ibadah saum teh ibadah yang terpuji. Satu, cok, jawab, tulis. Kenapa sampai harus disebut orang-orang sebelum kamu juga menunaikan ibadah saum? Itu tuh menunjukkan bahwa ibadah saum itu merupakan ibadah yang sangat terpuji. Sampai-sampai oleh Allah tuh orang zaman sekarang disuruh saum, orang yang zaman dulu juga disuruh saum. Karena apa? Karena ibadah yang terpuji. Gitu. Yang kedua, sebagai hiburan bagi umat setelahnya atau bagi umat yang menerima beban ibadah saum ini, hiburan. Jadi kalau bahasa bebasnya mah begini, bukan hanya kalian yang menunaikan ibadah puasa itu, tuh orang-orang zaman dulu juga dapat beban yang sama, gitu, dapat beban yang sama seperti kalian, kan bikin kalian tuh akhirnya merasa ringan. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya saya saja. Contohnya AA Fikri ini ya oleh Ustadz dikasih beban nih ya, batunya lumayan besar 10 kilo harus ngangkat di sini nih ya di bahu. Pas Fikri lihat ke samping kiri samping kanan nggak ada yang disuruh ngangkat beban itu kecuali Fikri. Akan berbeda Fikri itu ketika pas melihat ke kiri dan kanan, banyak orang juga yang sama diminta oleh Ustadz Ramdan untuk mengangkat batu yang beratnya berapa kilo tadi? 10 kilo. Pas lihat, oh geningan bukan orang hungkul gitunya, tapi orang lain juga mendapatkan beban yang sama. Kira-kira jadinya merasa tenang atau kita tuh jadi berat? Tenang. Terhibur kita tuh, kenapa? Karena sama kita juga dapat beban. Orang lain juga dapat beban. Paham tuh? Dan yang ketiganya akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih. Oh, orang dulu juga menunaikan ibadah saum ya. Oh iya, berarti saya juga harus melakukan ibadah seperti mereka melakukan ibadah, harus lebih baik bahkan. Jadi ingin lebih baik. Kenapa? Karena orang lain juga yang hidup sebelum kita sudah menunaikan ibadah saum. Gitu. Bisa dipahami? Nah ini bikin semangat kalian. Dan yang terakhir ya, setelah ini kita tanya jawab, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan saum itu apa? Menjadi orang yang ada yang tahu nggak takwa itu apa? Ya, banyak definisinya. Yang umum tadi, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Boleh ditulis artinya, takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu takwa. Jadi dengan ketakwaan, insya Allah beban taklif atau beban ibadah tadi yang sholat, zakat, saum itu tidak terasa sebagai beban, tetapi sebagai peringan beban. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan, sebagai booster kehidupan, sebagai booster produktivitas, sebagai cara menikmati hidup. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang paling takwa. Beliau di bulan Sya'ban ini sering menunaikan ibadah saum. Ya. Jadi bukan hanya Ramadan, Sya'bannya saja Nabi Muhammad tuh saum. Salatnya Nabi Muhammad SAW, kalau salat sendirian atau salat malam itu suka panjang. Bahkan sampai waktu bulan Ramadan itu beliau tarawih
sampai ada sahabat-sahabat yang ikut sholat bersama Nabi, nyangkanya wah ini mah mau kebagian sahur saking lamanya sholatnya Nabi. Suatu ketika juga Huzaifah al-Yamani namanya itu bercerita, Nabi Muhammad tuh sholat malam, beliau ikut. Beres surat Al-Fatihah, langsung surat apa tuh? Al-Baqarah. Kata Huzaifah al-Yamani, ini kayaknya 100 ayat nih. Kalau sudah 100 ayat, ruku gitu. Kalau Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat aja. Ternyata setelah 100 ayat, tidak ruku Nabi Muhammad tuh, tapi lanjut tuh. Tuh, kata Huzaifah tuh. Mungkin sudah surat Al-Baqarah selesai. Ternyata enggak, dilanjut surat An-Nisa 176 ayat. Lama enggak tuh? Lama. Ya. Udah gitu teh geus meureunang An-Nisa mah langsung ruku, enggak, langsung ditambah surat Ali Imran 200 ayat, 286 ayat, tambah 176 ayat, ditambah 200 ayat, itu 662 ayat alias tangkung dari 5 juz, lebih dari 5 juz. Dalam satu rakaat. Kalau kalian ngikut ya imam tarawih yang satu rakaatnya baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gimana? Ya, Masya Allah gegeleneng besok memuak hadiah deui. Ripu urang euy. Nah gitu. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang mah surat Al-A'la saja dianggap panjang kan? Kalau zaman dulu mah kata Nabi Muhammad, "Hei, kalau kamu mengimami sholat wajib, jangan baca yang panjang-panjang kasihan. Baca yang pendek aja," katanya tuh surat Al-A'la. Itu oleh Nabi pun dianggap pendek. Kalau orang zaman sekarang pengennya tuh yang pendek apa? Triku, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ya, nah anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai, jadi orang yang bertakwa tuh kayak gitu. Maksud saya, Ustadz ingin menyampaikan Nabi Muhammad tuh orang yang bertakwa sampai sholatnya saja seperti itu. Contoh yang lain, Utsman bin Affan, beliau sampai selesai menghatamkan Al-Quran semalam di dalam bulan Ramadan. Hatam Quran semalam. Ya, bahkan kalau Imam Asy-Syafi'i itu beliau pernah hatam Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Masya Allah ya. Jadi berarti dalam satu harinya berapa kali? 2 kali hatam Quran. Kenapa? Takwa eta jawaban. Jadi bagi orang yang bertakwa mah jadi bukan beban tapi sebagai peringan beban. Kalau kalian lagi bete, lagi pusing, lagi marahan, lagi apa, pengennya gimana coba? Piknik ya kalian mah. Saya pengen bebas, lihat orang piknik yuk. Refreshing gitu ya. Refreshing nanti bukan baca Quran, bukan sholat, tapi main-main refreshing nanti. Ulin. Nah, Nabi mah refreshingnya itu adalah ibadah sholat. Pernah kepada siapa? Bilal bin Rabah. Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, saya lagi capek, saya lagi bete. Kamu berdiri, kumandangkan adzan, lalu qomat, maka hiburlah, refreshingkanlah saya dengan sholat. Jadi Nabi menjadikan ibadah itu sebagai refreshing dan menjadikan refreshing itu sebagai ibadah, sebagai sholat, sebagai ibadah. Nah gitu, ya pentingnya takwa teh gitu. Ustadz pentingnya takwa apa lagi? Ini sudah habis waktunya ya. Kalian ingin gak menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Dicintai oleh presiden kecil, dicintai oleh ayah ibu, oleh kekasih kecil. Yang lebih nikmat itu dicintai oleh Allah. Harus jadi orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat keempat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ananda semuanya pengen gak menjadi sebaik-baik, semulia-mulianya makhluk? Ingin? Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Tuh jadi orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia tuh bukan yang badannya ganteng, cantik, ya, yang putih enggak, yang enggak putih, yang enggak ganteng, yang enggak cantik juga, kalau punya takwa itu menjadi sebaik-baik atau semulia-mulianya manusia. Pengen enggak ditolong oleh Allah? Innallaha yuhibbul Innallaha ma'al muttaqin, kan gitu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tuh kemana-mana Allah tuh akan menolong orang yang bertakwa. Jadi dengan demikian Ustadz mengajak kalian semuanya menghadapi saum Ramadan itu bukan dengan rasa berat hati, bukan dengan kemalasan, bukan dengan penderitaan, tapi dengan rasa bahagia. Karena nanti akan bertemu dengan kenikmatan yang luar biasa di jannah, masuk jannah, dan juga insya Allah berjumpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah masuk surga nikmat pisannya. Surganya jangan kagok, ulah abdi mah Ustadz minta surganya juga nggak apa-apa di empernya juga, nggak apa-apa di halamannya juga, nggak apa-apa yang paling rendah. Jangan. Yang harus kalian inginkan itu bukan hanya sekedar surga, tapi surga firdaus. Idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus al-a'la. Apabila kalian itu meminta surga, mintalah surga al-firdaus. Jadi bukan hanya sekedar minta surga. Nanti kalau kalian nanti berdoa kepada Allah, jangan begini, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga, jangan. Tapi ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga firdaus. Oke? Pahim tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ustadz tutup, monggo dari anak laki-laki yang mau bertanya langsung, silahkan. Ustadz melayani dulu yang bertanya langsung, silahkan. Ada enggak? Yo, ayo jadi pemberani. Kalau tidak ada, Ustadz kesini dulu ya. Tapi nanti pas Ustadz mau, kalau ada yang ngacu, Ustadz dahulukan. Ini dari laki-laki ini. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Sigit dari kelas 9B. Cara istiqomah menjalankan ibadah puasa ketika di lingkungan kita banyak yang makan dan minum di siang hari. Oke. Ya, istiqomah itu luzumu ta'atillah. Tetap taat kepada Allah. Ya. Istiqomah itu bukan berarti tidak pernah malas. Tapi walaupun sedang malas, tetap melaksanakan ibadah. Contoh, Ustadz pernah malas mengisi pengajian, capek gitu ya. Tapi karena sudah jadwal, Ustadz datang aja, paksakan, datang mah, udah enggak malas lagi. So kalian, kalau mau ibadah, mau istiqomah, tanamkan dalam diri kalian gini, contohnya tuh, ketika lagi main Facebook atau WA atau apa. Terus kita atau lagi nonton TV gitu, adzan duhur atau adzan asar di rumah nih. Itu jangan males saroream. Enggak, sok we. Kalian tuh tanamkan, saya enggak akan lama sholat. Paksa ke, kalau udah sholat mah enggak mau. Atau baca Quran. Saya cuma 5 menit doang mau baca Quran. Ternyata setelah baca Quran enggak 5 menit, itu pasti lebih. Sebagaimana kalian pernah enggak? Ketika bangun tidur, sholat subuh, mau cuman ngecek HP sebentar, pernah nggak gitu? Pernah? Ketika ngecek HP sebentar atau jadi lama? Jadi lama. Itu kealaman ku Ustadz, oke. Ustadz mau baca Quran tadinya, tapi lihat ada HP di WA itu ada yang nge-WA ku Ustadz, mau ngecek dulu bentar. Pas dicek, jadi lama. Kesananya itu jadi scroll gitu ya.
Lama-lama itu begitu, bahkan jadi akhirnya tuh setengah jam, 1 jam, bisa begitu. Makanya ke dalam kebaikan pun begitu caranya. Jadi ananda semuanya, pertanyaan ini istiqomah itu berarti kita tuh tanamkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Jangan kabita dengan yang seperti itu. Ustadz sedih loh. Rasulullah pernah beliau itu diajak oleh Jibril ke langit, ke akhirat. Lalu di akhirat itu masuk ke dalam neraka, pas lihat ada orang di neraka itu yang kakinya di atas digantung, badannya dan kepalanya di bawah, terus bercucuran darah dari bibirnya. Dia minta tolong, ditanyakan oleh Rasul siapa dia itu. Maka kata malaikat Jibril, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang buka puasa sebelum waktunya buka. Jadi gini, mereka tuh puasa tuh hanya sampai jam 4. Udah gitu buka. Itu sudah menderita seperti itu di akhirat. Apalagi yang tidak puasa, itu lebih menyedihkan lagi, ya. Jadi jangan terlena, tergiur dengan kenikmatan yang cuma sebentar. Jangan. Tekadkan dalam diri kita, ya, harus kuat. Ya, dengan godaan tersebut. Terus iman yang hebat itu ketika dibenturkan dengan kenyataan. Contoh yang tadi ini Sigit, mana Sigit teh? Ya. Sigit ini saum Ramadan bersama teman-teman yang bertakwa semuanya. Yang sama-sama saum, mudah atau berat? Mudah. Nah, kenapa banyak teman? Justru iman Sigit itu dibenturkan dulu dengan kenyataan di lapangan. Itu baru hebat, kuat gitu loh. Ya. Dah beres untuk Sigit. Selanjutnya dari Assalamualaikum Ustadz Afwan, izin bertanya. Ciri-ciri orang yang tidak beriman itu seperti apa Ustadz? Nah, orang kita ini diciptakan oleh Allah untuk 2 hal. Ya, untuk 2 hal. 1, menjadi Abdullah, hamba Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Yang keduanya untuk menjadi khalifah fil ardi. Menjadi pemimpin pemakmur bumi. Nah, orang yang tidak beriman, yaitu yang tidak menunaikan misi hidupnya, tugas hidupnya untuk ibadah. Batur sholat kalaka maneh nama teu sholat. Batur adan manehna kalaka edan. Ya. Batur sholat kalaka maksiat. Itu berarti ciri orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tidak menjalankan misi ibadah. Tidak menjalankan misi khalifah. Bukannya merawat bumi kalau kan ngaruksak. Ya gunung dikerukan. Tanpa kebutuhan yang mendesak gitu ya. Terus ke orang lain merusak, ke rumah orang lain ditimulan. Nah itu tidak menjadi khalifah fil ard. Itu ya ciri orang yang tidak beriman mah. Tidak ibadah dan tidak menjadi khalifah. Wah ini masih banyak. Dari Ahwat ya, kasihan nih. Dari Ahwat bismillah. Nah beda. Tulisan Ikhwan dengan Ahwat. Kalau Ahwat mah rada-rada bagus. Bismillah Ustadz, saya izin bertanya. Apabila kita belum mengganti puasa tetapi jumlah hutangnya lebih banyak dari jumlah hari menuju Ramadan. Ini bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Jadi hutang puasa itu bagus nama diselesaikan secepatnya. Contoh Ramadan kemarin tuh tahun 1445 Hijriah, pas di bulan Syawal itu atau Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah itu coba selesaikan. Jangan nunggu dulu sampai bulan Sa'ban sekarang agar nanti bisa terselesaikan. Tapi kalau sudah seperti ini keadaannya, apakah gugur? Ya bukan gugur. Misal ya, kita tuh berapa hari lagi tadi teh? 2 pekan lagi, anggap 15 hari lagi ya. Tapi punya utangnya 17 hari.
Berarti kan masih lebih banyak hutang daripada waktu yang tersedia. Itu disebut dalam bahasa pepatahnya itu besar pasak daripada tiang tuh ya gitu. Nah bagaimana caranya? Ya berarti selesaikan semampunya sekarang, misalnya cuma bisa dapat 10 hari. Nah sisanya yang 7 hari itu setelah Ramadan selanjutnya. Dah mau tidak mau begitu. Dah gara-garanya kamu yang salah. Seharusnya mah jangan kebawa Ramadan sawal selanjutnya, tapi karena kondisinya seperti itu, tinggal minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tunaikanlah sisa atau hutang itu nanti di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya. Oke, lanjut. Ini sampai udah habis juga waktunya. Tapi nggak apa-apa, Ustaz jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, kalau bahagia saat menjelang bulan Ramadan tapi bahagianya karena THR gimana Ustaz? Ya. Kalau dapat nikmat kita bahagia wajar. Jadi THR nikmat bukan? Nah, bahagia wajar, bersyukur kepada Allah. Ulah kieu dapat THR, enggak mau lah saya mau. Enggak bersyukur, jangan bersyukur. Insya Allah la azidanakum, bakal tambah nikmat. Habis. Cuman bukan hanya itu untuk kita mah, tapi kebahagiaan yang paling hakiki itu ketika kita itu melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah ya, insya Allah. Lanjut, ini kasihan 2 orang lagi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, jika orang yang bukan muslim apakah boleh mengikuti saum Ramadan? Boleh, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak login. Ya kan harus login dulu atuh. Maunya tuh login tapi gitu. Mau saum, mau haji, ya haji mah nggak mungkin bisa ya. Mau apapun kalau tidak login, tidak jadi mu'alaf, itu tidak bisa. Itu tuh semacam password gitu loh ya. Terakhir. Nah ini mulai lagi ketulisan yang ini. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, jika ada orang yang tidak berpuasa selama bertahun-tahun, itu bagaimana cara menggantinya jika tidak mampu? Syukron Ustadz. Dalam Islam itu mudah ya, at-taibu minadandi kamaladan bala. Barang siapa yang bertobat dari satu dosa seperti tidak melakukan dosa tersebut. Jadi silahkan bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya tobat, dengan sebenar-benarnya tobat. Ada sebagian ulama yang mensarankan untuk mengganti, ada juga sebagian ulama yang tidak begitu, tapi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil yang menurut kamu itu lebih mungkin untuk dilakukan. Seperti mu'alaf ya. Dia mu'alaf di umur 60. Jadi selama 59 tahun itu enggak puasa. Lalu login jadi mu'alaf. Bagaimana cara bayarnya? Kan ripuh pisan tuh. Kalau dia itu harus mengganti 50 kali saum kan repot. Nanti bakal kembali jadi murtad ya. Makanya ada taubat di dalam Islam itu, tobat itu tinggal kita tuh meminta ampun kepada Allah, menyesal, mengganti dengan yang lebih baik. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ustaz doakan baik ananda yang di bawah ini maupun yang di atas oleh Allah diberikan kesehatan ya, bisa berjumpa dengan saum Ramadan, bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, bisa dapat THR juga insya Allah ya, paling keras, dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Yang benarnya dari Allah, yang kelirunya kebodohan Ustadz sendiri. Ustadz beristighfar, astagfirullahaladzim. Ditutup dengan doa, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.